pedagang online ataupun pembisnis online, influencer dan semacamnya akan dikenakan pajak pada bulan ini. Pedagang online kena pajak. Apakah ini keadilan fiskal atau penindasan di era digital? Itu adalah pertanyaan yang yang relevan. Ya, mungkin inilah salah satu solusi terakhir ya dari pemerintah. Ya nggak tahu juga. Tapi perlu untuk dibahas. Nah, negara bilang demi keadilan semua pedagang online akan dikenakan pajak. Wow, suatu perkataan yang sangat bijak sekali. Tapi mari kita tanyakan, apakah ini benar soal keadilan, kan begitu? Ataukah justru bukti bahwa negara makin rakus atau makin kurus, sementara rakyat kecil harus beradaptasi tanpa dilindungi? Ya, itulah ringkasan berita yang sedang marak akhir-akhir ini terkait dengan perekonomian Indonesia. Sedikit secuil informasi tentang perekonomian. Jadi kabar resminya, pedagang online itu baik melalui e-commerce seperti Shopee, TikTok, TikTok, Tokopedia, TikTok Shop, hingga menjual di WhatsApp dan Instagram akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Tujuannya katanya mulia, yakni menambah penerimaan negara dan meratakan kewajiban pajak. Tapi apakah yang terkena pajak justru bukan para raksasa digital? Ini malah pedagang kecil yang sekedar ingin bertahan hidup melalui media sosial atau media online. Bagaimana sih perspektif filsafat ekonomi mengenai pajak dan keadilan di dunia online, bisnis online ini? Jadi dalam filsafat ekonomi klasik itu, pajak adalah bentuk kontribusi sosial, memang benar. Tapi menurut John Rawls, sebuah kebijakan hanya bisa disebut adil ya jika menguntungkan kelompok yang paling lemah. Jika menguntungkan kelompok paling lemah, itu garis bawah ya. Maka kita tanya kemudian, apakah pajak ini benar-benar menguntungkan UMKM digital? Ataukah justru menjadi beban baru bagi kita semua sebagai influencer digital, sebagai pembisnis digital yang jualan online? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita ya. Ini semacam kapitalisme digital dan negara pajak soalnya. Sebab di era digital ada penciptaan ekonomi baru, yaitu penjual rumahan, reseller, influencer kecil, dan dropshipper yang kita kenal saat ini. Jadi mereka bukan korporasi, ingat itu. Mereka rakyat biasa. Tapi mereka kini diminta setor kepada negara, pajak kepada negara. Sementara monopoli platform asing nyaris tak tersentuh oleh mereka. Ini bagaimana, kan begitu? Disinilah terlihat bahwa kapitalisme digital sangat berpengaruh, bekerja negara manggut-manggut, rakyat tertindas. Itulah kapitalisme digital saat ini yang sedang marak di Indonesia, tapi kita malah tidak tahu menahu. Jadi perspektif ekonomi Islam ini zalim ya, zalim. Dalam Islam itu pungutan terhadap rakyat disebut adil jika tidak memberatkan apalagi rakyat kecil, atau jelas manfaatnya, kemudian ada timbal balik dari negara. Harusnya begitu. Al-Ghazali itu pernah berkata, mengambil harta rakyat tanpa maslahat adalah kezaliman. Jadi jika kita pedagang online kecil dipajaki, sementara perlindungan, kemudian pelatihan, serta logistik digital tak disediakan, itu bukan pajak namanya, itu adalah penindasan dan pemerasan, eksploitasi bagi kita rakyat miskin. Siapa sebenarnya yang diuntungkan dalam hal ini? Ya tentu korporasi. Ya nggak tahu juga sih,
Menurut kalian siapa begitu? Michael Volkot itu menyebut ini sebagai bentuk biopolitik namanya. Negara mengatur tubuh dan kehidupan rakyat lewat regulasi ekonomi. Bukan untuk rakyat sebenarnya, tapi demi gelanggang kekuasaan. Maka kita patut curiga, apakah pajak ini ditujukan untuk keadilan, benar-benar untuk rakyat, atau hanya menambah lubang APBN sambil tetap melindungi oligarki digital? Iya, nggak tahu juga. Mungkin kalian punya jawabannya, silakan ditulis di kolom komentar. Memang pajak itu perlu, kawan-kawan. Terakhir saya katakan, pajak itu perlu, tapi ia harus benar-benar adil, proporsional, dan berpihak pada yang lemah. Harus benar-benar berpihak pada yang lemah, ukuran pajak itu. Dan jika itu tidak demikian, kita sedang menyaksikan babak baru dari penjajahan ekonomi. Ingat itu, garis bawahi. Yang kemudian dibungkus dengan jargon keadilan fiskal, katanya. Keadilan fiskal. Pemerintah menyebutnya keadilan fiskal. Tapi sebenarnya itu adalah penjajahan jika ukurannya tidak pada yang lemah. Jadi tolong sampaikan ini kepada rekan-rekan kita semua, orang-orang terdekat kita, yang terutama yang lagi bisnis online, jadi influencer dan semacamnya. Perlukah kita mengkritik pemerintah seperti itu? Perlukah kita untuk bertindak? Karena kadang suara kecil seperti kita ini ya menjadi benteng jika itu memang disuarakan oleh semua rakyat, semua kalangan bawah yang merasa tertindas dengan adanya kebijakan pemerintah yang seakan menjunjung keadilan, namun itu hanya apa namanya sebagai pos apos bagi oligarki, terutama oligarki digital. Makanya kita harus serba hati-hati sekarang karena serba kepentingan, serba agenda, serba propaganda yang ada di Indonesia. Di tengah maraknya perang dunia ini, ada beberapa negara yang sudah menyorot, beberapa negara sekitar kita ini, tetangga-tetangga kita, yang menyorot kejatuhan kita. Keuntungan apa yang bisa ambil dari mereka, dari Indonesia seperti itu. Ya, Cak. Dana berapa? 150. 150. Hmm. Aku tinggal 100, Cak. 100? Iya. Tinggal 100. Nomornya 088 088 22 424 78 86. Benar ini namanya. Oke. Oke, udah masuk, Cak. Udah masuk. Oke, benar. Oke.
Jadi begitu ya. Jadi kita harus bersuara, jangan diam. Ya memang kadang suara kecil kita itu dikalahkan oleh auman oligarki, tapi ya bagaimana lagi, setidaknya ada semacam perlawanan agar kita benar-benar bisa dianggap sebagai manusia, jangan hanya anggu-anggu saja. Oke, demikian dulu kawan-kawan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.